Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Dengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu dari Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan ayat 22, demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang mengharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai umat percaya yang menyembah Allah Bapa, yang menyembah Yahweh, Allah yang disembah oleh bapa leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang kita sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus, patut berbahagia. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ada ilah-ilah yang diciptakan oleh manusia, hasil daripada perenungan, rekayasa pikiran, dan rumusan logika dari manusia itu sendiri, yang kemudian tidak berkuasa melakukan apa-apa. Yaitu ilah yang disembah berupa patung, yang tidak dapat bergerak di mana dia diletakkan oleh manusia itu, yang tidak dapat mendengarkan keluh kesah dan suara dari para pemeluknya, dan juga yang tidak dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu hanya dengan firman-Nya saja. Di ayat 9 dikatakan demikian, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, dan memberi perintah maka semuanya ada. Allah kita adalah Allah yang berkuasa mencipta dan menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, dan juga manusia sebagai mahkota ciptaan dalam 6 hari lamanya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi kebenaran yang diberikan kepada kita. Di ayat 4 dikatakan demikian, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, umat yang telah dicipta itu kemudian diberikan tatanan untuk hidup bersama, dan supaya ada keteraturan dengan alam, maka Tuhan yang kita sembah memberikan firman sebagai penuntun untuk mengatur kehidupan dengan Allah dan juga dengan sesama. Kemudian firman Tuhan dan aturan kehidupan itu yang mengatur hubungan yang vertikal dengan Tuhan dan hubungan yang horizontal dengan sesama dirumuskan dalam 10 dasar titah atau hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, maka tatanan itu, firman yang menjadi pedoman, penuntun dalam hidup yang benar, membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama itu akan berlaku. Karena firman Tuhan tetap kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kita patut berbahagia karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Di ayat 5 dikatakan, Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di kehidupan di dunia ini sering sekali kita mungkin mau memberontak, sering sekali hati kita miris, dan sering sekali jiwa kita tertekan melihat praktek-praktek keadilan dan penegakan hukum yang sangat jauh dari harapan masyarakat kebanyakan. Dari dulu sampai sekarang, hukum itu sepertinya tajam ke bawah,
tetapi tumpul ke atas. Dan hukum itu kemudian menjadi alat kekuasaan untuk menindas orang-orang yang lemah, untuk merampas hak orang-orang, rakyat-rakyat kecil. Itu yang dipraktekkan dari kerajaan zaman dulu sampai kepada sekarang. Dan atas dasar demokrasi selalu menyuarakan keadilan, tapi demokrasi sesungguhnya milik sebagian kecil orang, dan orang-orang kecil selalu merasa menjadi alat daripada politik untuk mencapai kekuasaan. Tapi di dalam Tuhan, kita itu diperlakukan dengan adil, diberikan hak, dan diberikan kuasa, diberikan kasih, diberikan keadilan, dan diampuni dari kesalahan. Maka karena itu kita patut berbahagia, karena Allah menegakkan keadilan dan hukum bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, rancangan Tuhan itu tetap selamanya turun-temurun. Saudara-saudaraku, hidup di dunia kita berhadapan dengan inkonsistensi. Janji-janji dari para pemimpin ketika mau naik ke tampuk kekuasaan selalu menyuarakan keadilan, menyuarakan kepedulian sosial, menyuarakan semua bantuan dan kesejahteraan kepada rakyat kecil. Tetapi setelah duduk di singgasana, duduk di kursi kekuasaan yang empuk, janji-janji itu bisa saja kemudian tidak dilaksanakan, dan banyak dalih, banyak argumen untuk membenarkan diri sendiri. Tetapi Tuhan kita dengan rancangannya tetap dengan semua hal yang dijanjikannya, cinta kasih dan juga kepedulian dan rancangan keselamatan yang ditetapkan bagi umat manusia tetap dari sejak semula bumi diciptakan hingga nanti Kristus datang kedua kali. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, maka kita berbahagia memiliki Allah yang demikian. Allah kita adalah Allah yang melindungi dan Allah yang memelihara. Saudara-saudaraku yang terkasih, sejarah telah menunjukkan yang di ayat 16 kebenaran firman Tuhan ini, seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasanya. Nebukadnezar di zamannya begitu besar kuasanya. Xerxes adalah raja yang besar, atau Raja Sirus juga, dia juga jatuh. Demikian juga raja-raja besar yang lain, semuanya jatuh dari kekuasaannya, dan kemudian mereka hilang ditelan oleh sejarah. Maka seseorang selamat bukan karena kuasa, tetapi karena penyertaan Tuhan. Senjata, kuda perang, senjata, dan juga alat-alat mutakhir tidak akan dapat mencapai kemenangan. Di ayat 17 dikatakan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Dalam khotbah beberapa hari yang lalu sudah saya katakan bahwa begitu canggihnya Iron Dome pertahanan dari orang Israel dapat juga dijebol oleh rudal-rudal yang ditembakkan oleh Hamas, demikian juga Iran. Dan begitu hebatnya pertahanan bawah tanah, bunker yang dibangun oleh Iran, tapi dengan sebuah rudal yang canggih juga itu dapat juga dihancurkan, diletakkan oleh tentara Israel. Apa yang mau dikatakan di sana? Mesin perang, kuda perang, senjata-senjata yang canggih tidak dapat menyelamatkan manusia, tapi kuasa dan penyertaan Tuhan itulah yang dapat menyertai. Dan lebih daripada itu, tidak ada satu kuasa yang dapat berkuasa melepaskan jiwa kita. Di ayat 19 dikatakan untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah yang kita sembah adalah yang memelihara kita pada hidup masa kini, tetapi menyediakan juga masa depan bagi kita, yaitu hidup yang kekal. Karena itu saudaraku yang terkasih, mari kita menanti-nantikan Tuhan dengan segenap hati kita. Menanti-nantikan Tuhan berarti diam di hadapannya untuk menantikan pertolongannya, dan sembari diam di dalamnya, aktif mengerjakan keselamatan kita dengan setia melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan yang setia itu akan menunjukkan kasih setianya dengan memberikan kemenangan dan mahkota kehidupan kepada kita. Dari semua pergumulan, hal yang kita takutkan, dan perjalanan hidup dan harapan ke depan, berlindunglah hanya ke depan kepada Tuhan saja, karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, atas kasih setia Tuhan menciptakan kami, memelihara dan menuntun hidup kami hingga pada tujuan mulia
akhir hidup yang kekal. Di sanalah jiwa kami diselamatkan dan diberikan mahkota kehidupan oleh Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.